Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Pada materi penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD pada aspek kemampuan interpretasi. Anggota kelompok 2 ada 4. Yang pertama, Alfani Pratama Fauzi. Yang kedua, Isnaini Nur Hasanah. Yang ketiga, Tiara Dwi Ayuni. Dan yang keempat, Kori Rahmadani. Adapun dosen dan instruktur pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, Ibu Eka Sofia Agustina MPD, Bapak Bambang Riyadi MPD, serta Ibu Melianti MM. Kriteria penilaian pemahaman dalam UBD. Understanding by Design atau UBD memiliki penilaian yang terbuka. Penilaian UBD lebih menekankan pada unjuk kerja peserta didik atau performance student, menurut Natala dan kawan-kawan tahun 2023. Oleh karena itu, penilaian diperlukan perangkat untuk menilai pemahaman, tidak hanya satu model saja. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Kriteria perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja siswa. Kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa. Kriteria merupakan basis penilaian yang konsisten dan adil, menurut Oktaviani dan Praherdiono tahun 2022. Kriteria penilaian pemahaman dalam UBD. Kriteria dalam kategori yang tepat adalah kriteria yang dapat menyoroti aspek-aspek bukti dari unjuk kerja atau sesuai tujuan pembelajaran. Kriteria bukan hanya bagian-bagian dari pekerjaan yang hanya mudah dilihat atau dicek, misalnya kesalahan mengeja atau kesalahan melafalkan. Kriteria bisa saja mengenai imajinasi. Kriteria dalam pembelajaran dapat mengukur keterlibatan peserta didik. Bahkan, kriteria bisa saja berupa kedalaman dan kredibilitas unjuk kerja peserta didik menurut Oktaviani dan Praherdiono tahun 2022. Membuat kriteria menjadi rubrik. Rubrik merupakan instrumen penilaian yang berisikan kriteria terpilih dengan deskripsi pencapaian siswa pada setiap kriteria. Endrayanto dan Haru Murti dalam Lase dan Nababan tahun 2023. Rubrik adalah panduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran tetap, 4 poin, 5 poin, 6 poin, atau apapun yang sesuai. Rubrik mendeskripsikan kriteria untuk setiap titik poin. Rubrik menggambarkan tingkat kualitas, kemahiran, atau pemahaman peserta didik secara bertingkat. Oktaviani dan Praherdiono tahun 2022. Menurut Oktaviani dan Praherdiono tahun 2022, terdapat 2 jenis rubrik umum, yaitu rubrik holistik dan rubrik analitik. 2 jenis rubrik tersebut banyak digunakan untuk menilai unjuk kerja peserta didik. Rubrik holistik sangat tepat untuk menilai unjuk kerja peserta didik. Rubrik holistik memberikan kesan keseluruhan dari pekerjaan siswa. Rubrik holistik menghasilkan penilaian unjuk kerja siswa. Rubrik penilaian aspek pemahaman, kemampuan interpretasi. Berikut merupakan kriteria rubrik penilaian dalam aspek kemampuan interpretasi menurut Oktaviani dan Praherdiono tahun 2022. Yang pertama, bermakna. Yang kedua, berbagai wawasan. Yang ketiga, signifikan. Yang keempat, ilustratif. Dan yang kelima, membuat jelas. 1. Bermakna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata bermakna artinya berarti, mempunyai atau mengandung arti penting. Peserta didik dikatakan sudah mencapai pemahaman bermakna jika telah mampu memiliki arti penting materi yang dipelajari. Yang kedua, berbagai wawasan.
Arti wawasan dikutip dari KBBI yakni hasil mewawas, tinjauan pandangan, konsepsi, atau cara pandang. Peserta didik dikatakan sudah mencapai pemahaman berbagai wawasan jika mampu menggunakan cara pandangnya terhadap berbagai materi yang dipelajari. Yang ketiga, signifikan. Kata signifikan menurut KBBI artinya penting atau berarti. Peserta didik dikatakan sudah mencapai pemahaman signifikan jika mengetahui konsep penting dari materi yang dipelajari. Yang keempat, ilustratif. Menurut KBBI, kata ilustratif berarti bersifat ilustrasi atau bersifat menerangkan, menjelaskan atau menghias. Peserta didik dikatakan sudah mencapai pemahaman ilustratif jika mampu menjelaskan atau mengilustrasikan konsep materi yang dipelajari. Dan yang kelima, membuat jelas. Kata jelas dalam KBBI diartikan sebagai terang, nyata, atau gamblang. Peserta didik dikatakan sudah mencapai pemahaman, membuat jelas jika mampu mendeskripsikan materi yang dipelajari. Rubrik penilaian aspek kemampuan interpretasi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya teks resensi kelas 11. Aspek penilaian bermakna. Peserta didik yang mendapat skor penilaian 3 atau baik, berarti peserta didik mampu menerangkan definisi, struktur, manfaat, dan jenis karya dalam teks resensi dengan bahasa sendiri. Peserta didik yang mendapatkan skor penilaian 2 atau cukup, berarti peserta didik mampu menerangkan definisi, struktur, manfaat teks resensi dengan bahasa sendiri. Peserta didik yang mendapatkan skor penilaian 1 atau kurang, berarti peserta didik mampu menerangkan definisi teks resensi dengan bahasa sendiri. Aspek penilaian berbagai wawasan. Peserta didik yang mendapatkan skor penilaian 3 atau baik, berarti peserta didik mampu menjelaskan dan mengaitkan materi struktur teks resensi untuk menanggapi dan menulis teks resensi. Peserta didik yang mendapatkan skor penilaian 2 atau cukup, berarti peserta didik mampu menjelaskan dan mengaitkan materi struktur teks resensi untuk menanggapi teks resensi. Peserta didik yang mendapatkan nilai 1 atau kurang, berarti peserta didik mampu menjelaskan materi struktur teks resensi. Aspek penilaian signifikan. Peserta didik yang mendapatkan skor penilaian 3 atau baik, berarti peserta didik mampu menulis teks resensi dengan struktur judul, identitas, intisari, biografi pengarang, kelebihan dan kekurangan, serta simpulan. Peserta didik yang mendapatkan skor penilaian 2 atau cukup, berarti peserta didik mampu menulis teks resensi dengan struktur judul, identitas, intisari, dan biografi pengarang. Peserta didik yang mempunyai atau yang mendapatkan nilai 1 atau kurang, berarti peserta didik hanya mampu menulis teks resensi dengan struktur judul, identitas, dan intisari. Aspek penilaian ilustratif. Peserta didik yang mendapatkan skor penilaian 3 atau baik, berarti peserta didik mampu menjelaskan definisi, struktur, manfaat, dan jenis karya yang diresensi dalam bentuk peta konsep. Peserta didik yang mendapatkan skor penilaian 2 atau cukup, berarti peserta didik mampu menjelaskan definisi, struktur, dan manfaat teks resensi dalam bentuk peta konsep. Sedangkan peserta didik yang hanya mendapatkan skor 1 atau kurang, berarti peserta didik hanya mampu menjelaskan definisi dan struktur teks resensi dalam bentuk peta konsep. Dan yang terakhir, aspek penilaian membuat jelas. Peserta didik yang mendapatkan skor penilaian 3 atau baik, berarti peserta didik mampu mendeskripsikan judul resensi yang baik, sesuai kriteria menarik, mencerminkan isi buku, dan berbeda dengan judul buku. Peserta didik yang mendapatkan nilai 2 atau cukup, berarti peserta didik hanya mampu mendeskripsikan judul resensi yang baik sesuai kriteria menarik dan mencerminkan isi buku.
dan peserta didik yang mendapatkan skor penilaian 1 atau kurang, berarti peserta didik hanya mampu mendeskripsikan judul resensi yang baik sesuai kriteria menarik. Adapun referensi yang kami gunakan yaitu terdapat 4 sumber referensi. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang kedua dari Lase dan Erni, yang ketiga dari Natala dan kawan-kawan, yang keempat dari Oktaviani dan Henry Praherdiono. Demikian pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.